Selamat pagi semuanya, saya Hani Putri Sitanggang dari R009X1 Akuntansi. Hari ini saya akan melakukan presentasi perpajakan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah, harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran dan penertiban bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Stelsel kas merupakan suatu metode penghitungan yang didasarkan pada transaksi secara tunai dengan ketentuan. Yang pertama, penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam suatu tahun pajak, dan yang kedua, biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu tahun pajak. Penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan perpajakan merupakan stelsel campuran dan harus tetap melaksanakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan jumlah penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas termasuk penjualan dalam suatu tahun pajak harus meliputi seluruh transaksi baik tunai maupun bukan tunai. Penghitungan harga pokok penjualan harus memperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan baik transaksi tunai maupun bukan tunai, dan perolehan harta yang dapat disusurkan atau hak yang dapat diamortisasi karena mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusutan dan atau inteligensi. Sistem assessment adalah perpajakan Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Konsekuensinya, DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan. Sesuai dengan definisi pemeriksaan di atas, tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, wajib pajak, dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemeriksaan kewajiban perpajakan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 18/2021. Pemeriksaan dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Secara sederhana, penyelidikan merupakan suatu proses kelanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti penundaan. Bukti penundaan itu tersendiri merupakan suatu keadaan, benda, ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindakan pidana perpajakan. Dengan adanya pengumpulan dari bukti dan petunjuk lainnya dapat membuat suatu tindak pidana di bidang perpajakan menjadi lebih jelas atau ditemukan titik terangnya, sehingga dapat membantu petugas yang berwenang dalam penyidikan untuk menemukan tersangka dari kasus tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum di bidang perpajakan itu harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP dengan tujuan: 1. Agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, memulihkan kerugian atas pendapatan negara. Yang ketiga, memberikan efek jerah kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar pada calon perilaku penyelewengan pajak. 4. Memberikan keadilan atau kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan. Di mana ini di setiap negara ada aturan dan ketentuan pajak sendiri yang memang harus dipatuhi oleh wajib pajak tersebut. Dalam praktik perpajakan memang cukup sulit. Hal ini karena sistem pembayaran pajak di Indonesia merupakan self-assessment, sistem yang membuat banyak masalah pajak timbul di tengah masyarakat. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.